Di kontennya UI itu ada beberapa poin, misalnya yang tadi bilang soal represi ketika kangen di demo gitu. Nah, Mas Ade nggak tahu, saya lihat teman saya diangkut ke mobil polisi, saya nemenin ke Polda. Nah, Mas Ade nggak tahu itu, padahal Jokowi bilang mau di demo. Nah, artinya apakah di situ lips of service-nya benar begitu. Nah, nggak salah kalau yang dipujanya gitu Jokowi king of lip service, pembual begitu, ya pasti pengikutnya pion-pionnya juga jago membual begitu kayak Mas Ade. Nah, itu yang pertama. Nah, tadi yang itu yang soalnya munafik dan tidak pintar gitu. Lalu yang poin selanjutnya yang saya mau bilang begitu, justru yang tadi Mas Ade jelaskan, Mas Ade paham betul tadi sepertinya undang-undang ITE gitu. Tapi yang lucunya Mas Ade melakukan dugaan menjurus ke pelanggaran UU ITE gitu. Dengan tadi Mas Ade bilang yang tidak boleh itu fitnah dan pencemaran nama baik, jelas tadi Mas Ade bilang begitu. Tapi pada kenyataannya tweetnya Mas Ade yang bilang Leon masuk UI nyogok ya. Nah gitu. Itu kan salah satu bentuk fitnah dan pencemaran baik gitu. Tuduhannya yang serius begitu. Instansi UI Universitas Indonesia begitu negeri dituduh bisa menerima suap gitu, bisa menerima sogokan gitu, bisa menyogok begitu. Itu kan tuduhan serius gitu. Nah, tadi saya bilang harusnya Rektor UI itu salah panggil BEM UI, panggil Leon dan kawan-kawan. Yang harus dipanggil itu Ade Armando gitu. Dia harus klarifikasi, jelaskan apa maksud dari tuduhan UI bisa disuap begitu. Stop it dulu. Mungkin dari itu sama solidaritas. Jadi biarkan BEM UI menghadapi rektor BEM UI-nya, biar Ade Armando dan orang-orang lainnya gitu yang serupa Bang Ade Armando, biar kita BPP yang menghadapinya begitu. Nah, itu yang pertama. Terus saya sebenarnya udah bingung begitu apa yang mau diulas lagi begitu dari Bang Ade Armando gitu, dan ternyata nggak segarang kritiknya di Twitter begitu. Itu yang pertama. Dan juga berbeda hari ini gitu, terlihat lemas, lesu begitu. Kenapa? Belum makan atau bagaimana Bang Ade mungkin? Berbeda gitu. Tadi di Kompas ada rada asik gitu diskusinya, kita rame tek. Di sini Bang Ade kayak lebih lemes, lebih ke teori dan lagi semacamnya gitu. Mungkin capek juga tekanan publik mungkin ya Bang Ade. Gak apa-apa Bang Ade, mungkin nanti bisa istirahat. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya dipanggil jam 5 sore ke kampus hari Minggu begitu. Terus pembubaran diskusi Papua. Terus kemudian teror dalam diskusi pemakzulan presiden begitu, dan sederet pemberangusan kebebasan akademik lainnya yang terjadi di rezim Jokowi gitu. Apakah itu maksudnya sama gitu apa yang dengan diomongkan Bang Ade Armando tadi soal teori kebebasan sipil dan demokrasinya begitu? Apakah itu gambaran yang ideal gitu Bang Ade dari bentuk demokrasi dan kebebasan sipil dengan kasus yang sekarang terjadi? Apakah itu gambaran ideal begitu? Apakah demokrasi baik-baik saja dengan kasus UI ini? Itu pertanyaannya. Itu doang, di beberapa kasus banyak begitu. Ini Mas Ade Armando ini mengatakan orang tidak pintar, tapi sementara wawasannya lockdown gitu. Wawasan Ade Armando tuh lockdown gitu. Tapi dia mengatakan orang tidak pintar gitu. Itu kan yang sebenarnya lucunya gitu dari Ade Armando. Tidak ada diskusi Papua dibubarkan gitu. Itu sudah banyak faktanya gitu bahwa diskusi Papua dibubarkan gitu. Itu yang pertama begitu. Nah terus tadi balik lagi gitu yang Mas Ade Armando memutarkan gitu, bukan mahasiswa keberatan dipanggil jam 5 sore gitu, tapi apa urgensi dan daruratnya jam 5 sore hari Minggu harus dipanggil ke kampus gitu. Saya kira Rektor UI punya jam yang mewah gitu buat lihat jam waktunya jam berapa itu gitu. Menurut saya itu sih. Maka sebenarnya itu jangan diterbalikan bahwa mahasiswa ngelusi jam 5 bukan gitu, daruratnya apa gitu, urgensinya apa gitu. Dikit berenergi lah Mas Ade. Itu Mas Ade Armando. Pertama tadi Mas Ade bilang kenapa segitu aja yang dipermasalahkan? Ya tanya ke Rektor UI-nya yang manggil. Kan Mas Ade kenal deket begitu. Kenapa itu dipermasalahkan Pak Rektor gitu? Itu yang pertama gitu. Bukan nanya ke publik gitu. Kok pada cemen sih dikit gini dibilang pemberangusan demokrasi lagi? Bukan gitu. Mas Ade yang tanya ke Rektor kenapa itu dipermasalahkan dengan urgensi dan darurat seperti itu. Terus yang tadi bilang mahasiswanya cemen, iya mau yang ditanyakan yang cemennya mahasiswanya atau dosennya gitu, dengan buat tweet yang seperti itu gitu. Nah yang terus ditanyakan gitu,
cemen ketika kita bikin diskusi soal pemakzulan presiden, kok diteror gitu. Jadi siapa yang cemen? Rezim ini yang cemen atau mahasiswanya yang cemen gitu. Dan tadi Mas Ade bilang begitu bahwa tidak jelas gitu apa yang mau dilawan dan apa yang tidak mau dilawannya gitu. Nah itu yang menurut saya menjadi seruan mahasiswa sekarang begitu, bahwa ketika Jokowi gitu hanya jadi pembual begitu, ya kita yang harus pastikan gitu. Kalau misalnya Bang Ade, entah ya saya nggak tahu pandangan Bang Ade, akan berdebat Bang Ade sepakat 3 periode Jokowi atau enggak Bang Ade? Enggak lah. Enggak, nah, Bang Ade tidak sepakat Jokowi 3 periode. Kalau kita tidak sepakat Jokowi beres periode ini, itu yang pertama. Oke. Kalau Bang Ade tidak sepakat 3 periode, kalau saya lebih, kalau kita lebih sepakat periode ini aja nggak selesai begitu. Nah, itu artinya apa gitu? Eskalasi publik kemarinnya sudah memual gitu, udah marah gitu, udah apa yang sesuai cocok gitu dalam kata-katanya apa? Stop membual, kita sudah muak gitu. Itu kan cocok gitu untuk merepresentasikan keadaan hari ini.